Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, ibu-ibu sekalian yang insya Allah sholihah semuanya. Semoga pertemuan kita hari ini merupakan langkah kita untuk thalabul ilmi, dan semoga ilmu kita akan menjadi pundi-pundi amal kita sebagai bahan untuk beramal, dan juga ilmu kita inilah yang insya Allah akan menunjukkan kita semua jalan ke surga. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Angkuh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita semuanya para pengikutnya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu fikih dan juga adab makan dan minum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu memang tidak ada yang tidak diatur ibu-ibu. Mulai dari ibadahnya, mulai dari perilakunya, makan dan minumnya, tidurnya, bahkan pekerjaannya, dan juga makanan-makanannya, semuanya ada aturannya. Itulah kesempurnaan Islam. Kalau kita ibu-ibu memperhatikan tentang aturan-aturan agama ini, maka di situ kita sudah bisa melihat inilah betul-betul agama yang benar. Agama yang benar-benar datangnya dari Allah. Bahkan ibu-ibu, banyak orang di luar Islam yang kadang tertarik dengan Islam, Bu. Tapi mereka bilang kalau jadi orang Islam tuh kayaknya berat, ribet, semuanya diatur. Tapi ibu-ibu, bagi kita semuanya itu adalah merupakan nikmat yang wajib kita syukuri dari Allah. Karena kalau kita hidup ibu-ibu tidak ada aturannya, maka masing-masing orang punya aturan sendiri. Dan itunya belum tentu baik lah. Agama mengatur sehingga mulai dari makan, minum, tidur, bahkan apapun dalam kehidupan ini semuanya ada aturannya. Nah, hari ini mari ibu-ibu kita bahas tentang fikih makanan dan minuman. Langsung saja ibu-ibu, karena ini agak banyak materinya ya. Apa sih yang disebut dengan makanan itu? Ya, monggo ibu-ibu yang bawa catatan bisa dicatat. Makanan yaitu at-ta'amu, bentuk zamannya adalah al-admimatu, yaitu sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia. Saya dekatkan ya Bu ya, ini matanya sudah agak berkurang. Berupa makanan pokok dan yang lainnya. Jadi ibu, makanan itu adalah sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia berupa makanan pokok atau yang lainnya. Hukum dasar dari makanan ini, ibu-ibu ya, kaidah syar'i dalam mengetahui makanan halal dan makanan haram, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 145. Nah, ini Bu. Di dalam surat apa Bu? Al-An'am 145. Saya baca ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala dha'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuha aw lahman khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tidaklah kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali semua halal Bu, kecuali sesuatu yang diharamkan itu adalah daging hewan yang mati tanpa sempat disembelih atau bangkai Bu ya. Jadi yang pertama apa Bu? Bangkai ya. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang mati belum sempat disembelih Bu. Nah ini, jadi mati dengan sendirinya. Matinya nanti bisa karena kecelakaan, bisa karena digigit, bisa karena jatuh, bisa karena macam-macam. Nanti saya terangkan di yang Al-Maidah ayat 3 ini. Kemudian yang kedua adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir ini Ibu, maksudnya apa? Maksudnya ada sebagian orang Ibu yang nadai darah, ya enggak? Darah itu ditadai ya, mengalir, kemudian darah ini direbus, apa namanya Bu? Saran ya, saran atau didah ya. Nah ini haram Bu. Dulu saya awal-awal di Jogja ini Ibu beli gudeg loh, kok sebelahnya ada itu gitu. Berarti ya itu haram Bu, nggak boleh dimakan ya. Kadang ada orang yang nggak ngerti Bu, itu tambah darah. Iya memang darah, tambah darah. Kenapa kok darah nggak boleh dimakan Bu? Karena memang darah itu adalah tempatnya penyakit kan Bu. Nah bangkai ini Ibu ya, tadi yang pertama bangkai. Kenapa kok bangkai nggak boleh dimakan? Karena bangkai ini ketika mati sebelum disembelih maka darahnya kan masih tertinggal kan Bu. Nah ini makanya ini juga yang salah satu sebab kenapa bangkai itu haram. Jadi setiap darah dari hewan Bu yang akan dimakan itu memang harus dikeluarkan. Karena dengan keluarnya darah ini Ibu maka daging itu akan bersih. Nah, kalau seandainya kita Bu punya daging, misalnya korban atau mungkin beli, kalau darah yang terselip-selip itu kadang kan kita cuci masih tetap merah ya Bu ya. Nah, yang seperti ini itu halal Bu. Jadi kita sudah berusaha kan, udah dicuci gitu, udah dibolak-balik loh, kok ini kok masih keluar terus gitu. Nah, ini Ibu yang seperti ini dihalalkan. Tapi kalau kita Ibu ya sengaja ngambil darah yang mengalir, kemudian kita tadah, kemudian kita rebus, itu kita makan, inilah yang namanya darah yang mengalir, itu yang diharamkan di dalam agama. Itu nggih Bu nggih. Jadi tambah darah nggak harus makan darah Bu. Itu nggih, banyak sekali makan makanan yang bisa apa Bu? Menambah darah kita. Gitu nggih Bu nggih. Kemudian Ibu, yang ketiga nggih adalah daging babi. Kenapa Bu? Karena babi itu pertama memang hukumnya najis dan dia itu kotor Bu. Karena kadang babi ini kadang makan kotorannya sendiri. Nah, Ibu kenapa kok kalau babi itu najis, kotor, kok Allah menciptakannya? Ini sebagai ujian Bu. Jadi Allah itu Ibu kasih nikmat yang banyak sekali, makanan-makanan yang ternyata di antara makanan-makanan itu tuh ada yang diharamkan, itu sebagai ujian. Ternyata yang haram, yang najis sama yang halal itu ternyata banyak yang halal gitu Bu. Tapi ada juga orang yang coba-coba Bu. Wah ini yang tidak boleh gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, dan juga hewan yang disembelih tidak disebutkan nama Allah atau untuk berhala.
Ini Bu, jadi Ibu kalau ada mungkin tetangga kita atau siapapun Bu, misalnya maaf ya Bu ya, di Jogja ini kan kadang ada ya Bu ya, yang namanya persembahan dengan kepala kan Bu, ya enggak, kepala apa? Kepala kerbau gitu lah. Dagingnya ini haram Bu, haram, nggak boleh dimakan. Bahkan makanan-makanan yang disajen buat sajen itu semuanya haram Bu. Jadi itu untuk persembahan untuk setan. Ini adalah makanan yang memang tidak diperuntukkan oleh Allah, dalam arti memang dia itu dipotong untuk apa Bu? Untuk persembahan tadi. Nah, makanan ini Bu, walaupun kepalanya sudah diambil, kepalanya kan yang dibuang kan, dagingnya tetap haram. Itu nggih Bu nggih. Nah ini. Kemudian Ibu, ayat ini dilanjutkan, tetapi barang siapa yang terpaksa, ya mungkin kita perjalanan Bu, kita perjalanan mungkin kita tersesat atau mungkin ada pesawat yang jatuh, di situ ternyata alhamdulillah selamat, tidak ada apapun, di situ adanya ternyata mungkin babi, mungkin anjing misalnya. Di sini nggak disebutkan anjing Bu, tapi nanti ada di hadis Nabi. Kemudian Ibu, kita terpaksa memakannya, maka itu tidak apa-apa, asal tidak melampaui batas. Jangan sampai, oh ternyata daging babi enak, yuk tambah lagi ya gitu. Ini yang nggak boleh Bu. Jadi hanya sekedar kita makan supaya kita kuat gitu aja. Gitu nggih? Gitu Bu. Dan juga Ibu, tidak ada alasan apapun, misalnya ini Bu, ada aku kan sakit, pengen berobat dengan pakai sate jamu. Sate jamu apa Bu? Sate, ya nggak boleh Bu, selagi masih ada apa namanya obat yang lain, dan apalagi ini diharamkan, nggak boleh ya Bu ya. Memang Ibu ada sebagian memang yang terpaksa ya, misalnya gini Bu, ini ya termasuk kajian ulama ya Bu ya. Misalnya ada orang yang mungkin jantungnya nggak bisa sembuh, ternyata satu-satunya pakai itu organ babi misalnya. Nah, ini memang pilihan Bu. Kalau memang dia merasa terpaksa, ya itu ada sebagian yang bolehkan, tapi ada juga yang bertahan. Kalau memang kita sakit, ya itu dari Allah, kita sembuh juga dari Allah. Dan sampai meninggal pun dia tidak mau pakai yang haram. Ini juga bagus, gitu ya Bu ya. Tetapi kalau kembali kepada kaidah ayat ini Bu, bahwa yang najis, yang haram itu kalau terpaksa diperbolehkan, tapi tidak boleh melampaui batas. Apalagi diulang lagi di lain kesempatan, enak makan lagi gitu, nggak boleh, gitu ya Bu ya. Jadi itu Bu. Ini adalah merupakan landasan daripada diharamkannya sebagian hewan-hewan atau sebagian makanan-makanan di dalam surat Al-An'am berapa Bu? 145. Ini Bu, ada juga ayat ini Bu. Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan dia Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini Bu, jadi semua yang dihalalkan oleh Allah itu pasti bagus Bu, pasti baik. Tetapi yang diharamkan itu pasti buruk. Nah gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang diharamkan Bu, jangan sampai kita, kenapa ya kok diharamkan ya? Babi itu enak, kenapa diharamkan ya? Karena Ibu memang babi ini Bu, subhanallah, konon Bu, babi ini seluruh organnya itu memang kalau dimanfaatkan itu memang semuanya bisa Bu. Mulai dari bulunya, mulai dari kulitnya, mulai dari dagingnya, mulai dari lemaknya, semuanya Bu. Ini kan ujian berat. Bahkan Bu, konon roti-roti yang lembut-lembut itu, maaf ya, ya lembut-lembut. Kadang kalau kita makan roti-roti yang lembut jadi, aduh ini bahannya apa ya gitu kan Bu. Karena kadang kalau kita bikin sendiri itu bisanya kok kaku gitu kan. Kadang Bu kalau makan yang kaku itu yang insya Allah yang halal betul Bu. Ya, ya bukan berarti Bu yang lembut itu enggak haram, kita enggak. Tapi kadang memang bahan-bahan yang bisa melembutkan itu konon memang dari lemak babi gitu. Ya kita hati-hati ya Bu.
ya Bu ya. Sebagai orang muslim Ibu, memang kita bisanya apa Bu? Bisanya ya kita cari dulu, ini ada label halalnya enggak sih gitu. Itu ikhtiar kita Bu. Kalau memang ada labelnya halal, ya sudah bismillah. Masuk kita ya mau masuk ke pabriknya, masuk lihat sebagaimana gitu kan. Kadang kan kita ya nggak segitunya ya Bu ya. Paling kita lihat ini ada label halalnya enggak ya gitu nggih. Kalau memang sudah ada labelnya halal Bu, ya kita bismillah saja gitu kan. Karena memang kita nggak bisa yang makanan yang jumlahnya ribuan itu kita harus nyelediki satu-satu kan nggak bisa gitu nggih Bu nggih. Yang jelas kita tetap ikhtiar. Ikhtiarnya apa Bu? Yang ada label halalnya. Apapun Bu kita lihat ada label halalnya nggak ya? Makanan apapun kita lihat ya. Kalau dulu tulisannya halal Bu, sekarang tulisannya kayak wayang halal gitu. Jadi tulisannya itu Latin. Kalau dulu kan halalnya kan pakai huruf Arab kan. Ya kita kadang lebih yakin gitu ya Bu ya. Ya bismillah Bu, karena memang sudah diganti logonya, ya udah kita ngikuti aja gitu ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah makanan-makanan yang diharamkan. Kemudian ibu-ibu kita bisa lihat yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ini juga ada juga Bu ya. Ini lebih didetailkan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bi ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dzakkaitum wa ma dubiha 'alan nusub. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Tadi. Jadi ini ayat yang senada Bu. Darah, daging babi dan hewan yang disembelih yang dinyatakan untuk selain Allah. Nah ini Bu, didetailkan Bu. Hewan yang bangkai tadi Ibu, di sini didetailkan yang tercekik. Pertama karena tercekik, ya. Kemudian yang dipukul, dipukul mati, dicekik mati, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi Bu, ada dua dalil yang mengharamkan tentang makanan-makanan yang saya sebutkan tadi di dalam dua ayat, yaitu surat apa Bu? Al-An'am ayat 145 dan juga surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ibu-ibu di sini didetailkan memang hewan yang tercekik. Ya, tercekik Bu. Akhirnya dia mati. Tapi kalau tercekik ini ibu belum sempat mati tetapi kita sembelih, halal. Itu nggih Bu nggih. Kemudian hewan yang dipukul juga sudah kejet-kejet gitu Bu. Akhirnya apa namanya? Ya boleh. Saya dulu Bu waktu maaf latihan kendaraan itu yang namanya juga latihan ya Bu ya. Mau ngerem lah kok jalan terus lah, ayamnya kepinjek. Akhirnya ayamnya tadi Bu langsung ada tetangga di situ yang punya apa enggak, pokoknya tak ganti uangnya, nanti tolong segera disembelih gitu kan, supaya ini bisa dimanfaatkan karena belum mati Bu, jadi masih kejet-kejet gitu lah. Yang seperti ini Ibu halal ya. Jadi kalau belum mati walaupun sudah sekarat gitu, apa itu sapi, apa itu kambing, apa itu domba, apa itu ayam, itik dan sejenisnya semuanya itu kalau memang apa namanya sempat kita menyembelih maka halal ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Ibu-ibu, hewan yang diterkam binatang buas ya, misalnya gini, kan ada fungsi anjing kan Bu, anjing untuk apa? Berburu, ya kan? Jadi Bu, caranya gini, anjing ini dilepas, kemudian dengan dibacakan bismillah, bismillah gitu. Anjing kan dilepas, kemudian anjing ini menerkam
Apa ya? Yang kecil apa kira-kira? Ya, apa kelinci apapun ya Bu ya. Ini halal Bu. Iya, dibersihkan. Jadi anjing itu kalau untuk berburu dibacakan bismillah, langsung dia lari Bu, itu diterkam di depan binatang buas atau anjing halal Bu. Yang tempat gigitannya tadi Ibu dibersihkan. Nah, gitu ya Bu ya. Atau mungkin dibuang. Jadi yang tempat gigitannya tadi dibuang itu lebih bagus. Gak usah, nanti kalau dicuci kan harus pakai tanah juga gitu kan. Ya, yang itu tadi dibuang ya. Jadi ini halal Bu. Memang gitu. Jadi orang-orang yang memelihara anjing Bu, di dalam Islam sebenarnya nggak dilarang ya. Tapi ada fungsinya yang lebih utama. Yang pertama adalah untuk apa? Menjaga pertanian. Yang kedua untuk berburu. Jadi buruannya itu halal. Makanya di sini kan termasuk apa Bu? Dan hewan yang diterkam binatang buas ya. Binatang buas ini atau mungkin macan atau singa atau anjing itu kan semuanya buas ya itu ya. Nah, kalau anjing memang dia memang ada sebagian yang mempergunakan ini sebagai untuk berburu. Jadi halal Bu. Tadi yang tempatnya gigitan tadi dibuang gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, kecuali yang sempat kalian sembelih ya tadi nggih. Dan yang disembelih untuk berhala itu juga haram ya Bu ya. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan. Ayat ini hampir mirip Bu, tapi sini didetailkan tentang hewan yang yang tadi bangkai itu ya. Itu termasuk yang matinya tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Nah, ini semuanya kalau sempat kita menyembelihnya maka halal. Gitu nggih Bu nggih. Baik Ibu-ibu, sekarang Ibu-ibu kita lanjutkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang kedua adalah makanan-makanan Ibu-ibu, makanan yang haram karena membahayakan. Ini yang tadi itu kan karena sesuai dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Sekarang makanan haram karena membahayakan. Apa saja Ibu? Yang pertama adalah makanan yang beracun. Ini nggak boleh Bu. Yang kedua adalah khomer. Nah, khomer najis, memang diharamkan. Minuman yang apa Bu ini? Khomer itu apa? Memabukkan. Karena minuman khomer itu nanti minuman kita di surga Bu, tapi nggak mau mabukkan. Ya kalau Masya Allah ya Bu ya, kadang kita itu mikir ya, itu tuh katanya juga kalau diminum tuh rasanya juga nggak enak kok Bu. Tapi kok yuk diminum ya, apalagi kalau yang kemarin itu kita membaca berita ditambah dengan etanol sama metanol gitu kemarin tuh ya Bu ya. Apa itu metanol itu yang jurusan IPA sama jurusan IPS. Itu kan yang di Surabaya itu kan minuman vodka ya kan Bu. Vodka itu jenis minuman keras katanya gitu, ditambah dengan metanol. Niatnya etanol tapi keliru metanol. Akhirnya 3 orang meninggal itu kan Bu. Membaca nggak? Ya itu. Padahal itu katanya itu rasanya kalau diminum tuh juga nggak enak di lidah Bu. Maksudnya kalau dibanding minuman sirup gitu tuh enak sirup gitu Bu. Ya enak es jeruk, enak apokat gitu ya. Tapi Masya Allah lah ini niatnya apa Bu? Ini pengen fly ya. Lah, merusak akal. Padahal di dalam Islam Ibu, akal ini termasuk yang kita jaga. Nah, makanya minuman khomer itu diharamkan. Karena juga selain itu juga melemahkan tubuh gitu ya Bu ya. Nah, ini yang membahayakan Bu. Jadi yang membahayakan tadi ada 3, yaitu yang mengandung racun, yang kedua adalah khomer yaitu memabukkan, yang ketiga adalah yang melemahkan tubuh. Nah, gitu. Kemudian Ibu, yang ke berapa? 3. Tadi kan 1 kan tadi ya, di dalam surat Al-An'am 145 sama Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan haram karena membahayakan. Yang ketiga Bu,
bagian tubuh yang diambil dari hewan yang hidup. Ini haram juga. Jadi misalnya begini Bu, kita mungkin ya enggak siapapun lah Bu, misalnya dalam suatu perjalanan nggak ada makanan, terus ada misalnya mungkin kambing gitu ya, ini halal kan, atau sapi, dipotong kakinya aja, tapi hewannya tadi masih hidup, haram. Ini termasuk bangkai. Ya. Kalau ulama fikih sudah membahasnya Bu, pasti dulu pernah terjadi kayak gini Bu. Jadi hewan yang hidup kemudian dipotong sebagian organ tubuhnya Bu, diambil. Nah, hewannya ini masih hidup. Dan yang kita ambil tadi Bu itu termasuk bangkai, nggak boleh dimakan. Gitu nggih. Kemudian yang keempat, binatang buas. Ya. Ini Bu, yang haram yaitu yang selanjutnya adalah binatang buas. Ibu-ibu, kenapa? Karena binatang buas ini termasuk jenis karnivora. Jadi dia juga makan daging, ya. Dan memang di sini ibu-ibu Nabi mengatakan bahwa ya hewan-hewan yang bertaring itu kan Bu, itu tidak dalam Al-Quran, tapi itu hadis Bu, bahwa binatang yang bertaring, kemudian yang mempunyai kuku yang tajam. Nah, nanti ada Bu di sini, nanti saya lanjutkan. Binatang buas juga termasuk apa Bu? Tidak boleh dimakan atau haram. Kemudian ibu-ibu selanjutnya burung pemangsa yang memangsa dengan cakarnya Bu. Ini kalau di dalam kitab fikih ini Bu adalah burung nasar namanya. Pernah dengar Bu? Burung nasar, burung herring dan burung gagak. Dia memangsa dengan cakarnya. Ya, cakarnya ini tajam Bu. Kadang ada burung yang ngambil ikan Bu di laut, coba gitu. Ini juga termasuk haram Bu, karena ini termasuk burung pemakan bangkai. Ibu-ibu, ternyata yang tadi hewan-hewan atau burung-burung yang mempunyai senjata tadi di dalam tubuhnya, apa itu gigi, apa itu kuku, ya taring atau kuku, ternyata memang rata-rata itu pemakan bangkai. Jadi walaupun kadang masih hidup ya mau juga gitu. Jadi makan makanan yang tadi karnivora tadi. Kemudian yang ketujuh adalah hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Keenam. Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Misalnya apa Bu? Ular. Nah, kadang ada orang Bu badannya gatel, beli ular, digoreng. Katanya gatel-gatel bisa hilang. Haram Bu ya. Karena ini termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena membahayakan. Selain ini membahayakan ibu-ibu, dia juga ular itu punya taring nggak Bu? Taring kan Bu? Ya, Masya Allah. Takut nggak Bu? Ya kemarin ya Bu, ketika kita menerangkan tentang zakat Bu, dan nanti ibu-ibu harta-harta kita, naudzubillah, Masya Allah ya Bu ya, takut sekali kita. Di dalam hadis Nabi itu harta itu akan menjelma menjadi ular yang besar, yang taringnya itu panjang Bu. Kita baru lihat ular mangap itu udah takut, apalagi ini ada taringnya Bu. Dan bertanduk, konon juga ada yang meriwayatkan bertanduk Bu. Jadi ular itu adalah haram. Kalau jengking itu bahasa Indonesianya apa? Kalajengking ya, betul. Kemudian tikus, ada nggak tikus buat bakso? Masya Allah, ya Bu ya, kok yo yang megang kok yo ora gila, kok yo tegel-tegelnya dijual gitu, Masya Allah.
Kan ada toh Bu dulu di berita itu baksonya kok enak banget, ramai banget, ternyata ada pengunjung yang di situ ternyata di situ banyak buntut tikus, masya Allah. Ini naudzubillah Bu, padahal tikus itu kan sumber penyakit juga ya Bu ya. Memang manusia itu kadang memang melampaui batas kayak gini Bu. Sudah ada makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang jelas-jelas halalnya, kadang kok ya cari yang haram. Kok ya kenapa kok ya ular kok dimakan? Kalau orang Bu jual ular dimakan untuk dijual makanan ya yang jual juga haram itu Bu. Pokoknya makanan apapun yang haram Bu dijual hasilnya juga haram. Nanti saya terangkan juga tentang bahaya makanan haram Bu. Apa sih bahayanya? Ternyata luar biasa Bu. Kemudian ibu-ibu sampai nomor berapa tadi Bu? Yang ke-8 7 adalah keledai zina. Keledai kok haram gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi begini Bu. Suatu saat Nabi itu safar Bu. Safar itu suatu perjalanan dengan para sahabat. Kemudian di situ ada keledai dan keledai itu kemudian diburu ya dengan cara apa kita nggak tahu, pokoknya yang jelas diburu, kemudian mungkin ditembak sama apa Bu, dipanah ya, kemudian apa namanya halal dimakan. Nabi ikut dahar. Tetapi ibu-ibu, kalau yang zina itu haram. Kenapa? Ternyata ibu-ibu, saya juga cari tadi. Kenapa sih? Saya taunya memang zina untuk angkutan itu nggak boleh dimakan. Saya taunya itu. Ternyata setelah saya cari-cari Bu, ternyata memang keledai zina itu ternyata yang tidak liar di hutan itu kadang sering makan kotoran juga. Jadi makanan yang najis-najis. Sehingga kalau makanan yang najis-najis Bu ini diharamkan juga dagingnya. Sehingga keledai yang zina itu justru tidak boleh dimakan. Gitu Bu. Makanannya kotor gitu. Tetapi kalau yang liar tadi Bu, ternyata makanannya rumput. Makanya yang sehat-sehat bukan kotoran, bahkan kadang kotoran manusia juga dimakan itu keledai Bu. Yang ke-8 adalah makanan yang menjijikkan. Kalau menurut Ibu menjijikkan apa? Bekicot itu menjijikkan enggak? Ada sebagian yang masya Allah Bu ya, ada gininya gitu, menjijikkan ya. Ya, menjijikkan. Kalau secara umum saya pikir bekicot itu menjijikkan ya enggak? Iya. Kalau gitu berarti haram Bu. Apalagi dia hidup di dua alam ya, bekicot itu. Di air sama di darat. Di darat bisa, di air bisa. Ini termasuk makanan-makanan yang diharamkan itu yang hidup di dua alam. Darat bisa, laut atau air bisa gitu. Yang selanjutnya Ibu, jalalah. Jalalah itu adalah hewan pemakan kotoran atau makanan yang najis. Ibu-ibu maaf. Ibu-ibu ini ada orang yang desa enggak dulunya? Orang desa itu kan dulu punya ayam ya Bu ya. Ayam makanannya apa Bu? Kotoran kan? Kadang kotoran manusia ada kan? Iya, kalau dulu Bu di desa itu kan zaman dulu itu kan tidak ada WC ya. WC-nya itu di sawah-sawah, di kali-kali, pokoknya di kebun gitu kan Bu. Nah kadang ayam tuh nyasar ke sana Bu. Boleh nggak dimakan? Ini kan termasuk kotoran. Tidak boleh dimakan kecuali Bu dikarantina dulu. Dikarantina dulu minimal 3 hari. Jadi Bu, ayam tadi di kandang dulu, makanya dibersihkan, dikasih makanan yang halal minimal berapa? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari lebih baik. Nah tadi Bu kotorannya najis-najis itu keluar. Nanti kemudian kita ganti dengan makanan yang tadi halal. Makanya dikarantina dulu. Kalau sudah dikarantina ibu-ibu, maka ayam yang makan kotoran yang najis tadi maka hukumnya halal. Gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Ikan kan ada di desa-desa tuh yang dibuang itu nanti kotoran manusia itu ada kan kayak kotongannya di mana?
orang yang buang air besar itu kan ada yang ditampung sama di apa namanya itu kolam. Oh iya, kotoran ikan. Enggak ikan. Oh, lah, yang seperti ini nggak boleh, Bu. Iya, itu harus dikarantina dulu sama. Seandainya kita nggak tahu beli pecel lele, ya berarti itu makanan yang termasuk haram. Nggak boleh. Lele atau ayam harus dikarantina dulu. Itu hukumnya gitu, Bu. Kalau seandainya tukang lelenya tidak melakukan itu, ya mungkin dia nggak tahu, Bu. Harus dikasih tahu itu. Itu termasuk nggak boleh, Bu. Pokoknya hewan yang makan kotoran itu haram, termasuk jalalah tadi ya. Bagaimana caranya supaya menjadi halal? Maka dikarantina dulu. Minimal berapa, Bu? 3 hari atau lebih dari 3 hari itu lebih baik. Gitu nggih, Bu nggih. Hukumnya begitu, Ibu-ibu. Nggih. Kemudian Ibu-ibu, kita lanjutkan. Ya. Jadi Bu, kalau ikan nanti termasuk ya Bu ya. Jadi tadi Bu bangkai ya, maaf kembali ke bangkai. Bangkai semua haram kecuali 2. Apa? Ikan dan belalang. Dan ternyata Nabi itu pernah dahar belalang itu, Bu. Iya. Nabi pernah dahar belalang. Kalau ikan apapun Ibu, ya pokoknya ikan ya. Kecuali nanti ikan paus memang ada perbedaan ulama karena ikan paus itu termasuk membahayakan, kan dia bisa gigit gitu. Nanti ada Bu ini, nanti ada pendapat ulama di sini Bu. Ya itu ya Bu ya. Jadi itulah Ibu makan hewan-hewan ya yang diharamkan. Jadi ada tambahannya tadi itu Bu. Kemudian Ibu jadi Bu, binatang buas tadi sudah bisa masuk ya Bu ya. Apapun binatang buas nggih, sudah bisa dipahami nggih. Sekarang Ibu selanjutnya makanan-makanan yang halal, yang mubah dimakan. Ini Bu ya. Jadi ini adalah makanan-makanan yang halal yang insya Allah kita yakin dengan ini Bu, sehingga udah itu aja pilihannya, yang halal aja banyak, kenapa harus cari yang haram gitu ya Bu ya. Yang pertama Ibu, semua makanan yang suci dan tidak membahayakan itu Bu. Ini ada 2 jenis Ibu. Yang pertama adalah jenis hewani. Yang kedua adalah jenis nabati. Ya, kalau hewan jelas, nabati itu Ibu bisa tumbuh-tumbuhan ya, bisa tumbuh-tumbuhan yang itu buah-buahan atau yang biji-bijian, ya. Gitu. Yang pertama dulu adalah jenis hewani, Bu. Hewan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah hewan darat, yang kedua adalah hewan laut. Ya. Jadi ini didetailkan lagi Bu. Jadi ini makanan yang halal dan mubah dimakan, ya. Ibu, hewan pertama hewan darat. Ibu, hewan darat ini di dalam surat An-Nahl ayat 5 Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kalian untuk makan. Masya Allah ini Bu. Jadi Ibu, hewan-hewan ternak itu memang tujuan Allah adalah untuk apa Bu? Untuk kemaslahatan manusia. Bisa digunakan dagingnya, bisa digunakan kulitnya, bahkan lemaknya, banyak sekali Ibu manfaatnya. Ya. Jadi ini yang halal aja banyak sekali. Kemudian Ibu, yang pertama apa? Yang pertama adalah hewan ternak. Ini yang halal ya Bu ya. Hewan ternak itu meliputi unta jelas Bu. Unta itu tidak ada turunannya. Unta ya unta gitu ya Bu ya. Sapi,
Kalau sapi ini ada turunannya, Bu. Turunannya apa, Bu? Kerbau. Ya, turunannya itu kayak sejenis gitu, Bu. Bukan anaknya, nggih. Turunan itu sejenis. Kan kalau di daerah saya, Bu, Kudus, Demak, Pati itu kan jarang sapi, Bu. Karena dulu itu daerah sana itu di Kudus ya, terutama itu kan sapi kan dulu kan mungkin menghormati orang-orang Hindu ya, yang memuliakan sapi itu, sehingga di daerah kami itu ya kebanyakan kerbau, Bu, dan rasanya juga enak sih, Bu. Tapi kalau mungkin nggak terbiasa, mungkin nganu ya, kalau saya merasakan bakso ya, bakso sapi sama bakso kerbau itu enak, bakso kerbau rasanya lebih gurih gitu. Ternyata memang kayak ada bedanya, nggak tahu, Bu, itu ya. Nah, ini termasuk turunan, Bu, ya. Jadi unta, sapi atau kerbau gitu ya, Bu, ya. Kemudian Ibu, kambing ini termasuk domba ya, Bu, ya, turunannya domba, kambing ini ternyata macam-macam loh, Bu. Ada ada apa, Bu? Tahu ya, macam-macam, saya kurang paham itu ya, pokoknya semua jenis kambing ya, Bu, nggih, dan turunannya ya gitu, Bu. Ini, Bu, hewan yang halal, yaitu hewan darat ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, Ibu, ini termasuk dipisahkan ya. Jadi kalau hewan ternak itu, Bu, maksudnya yang bisa diternak, kemudian ya bisa dimakan, itu ternyata di sini itu tadi itu. Kemudian yang kedua adalah dalam poin lain, yang kedua itu kuda, Bu. Kuda ini juga halal, Bu. Jadi kalau ada sate kuda itu halal, Bu. Oke. Kuda halal. Rusa halal. Rusa halal. Nah ini, Bu, ini ada sebuah hadis ya, Bu, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Ibu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil khumuri wa rakhasa fi luhumil khayli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan daging keledai. Maksudnya keledai yang apa tadi? Jina. Pada perang Khaybar, dan membolehkan daging kuda. Nah, berarti daging kuda boleh, bukan? Boleh. Ada yang pernah dahar daging kuda? Pernah ya, Bu? Enak, Bu? Oh, enak, Bu. Katanya kuat itu, karena memang kudanya kuat. Jadi kalau kita makan kuda itu mungkin kuat juga gitu ya, Bu, ya. Tenaganya kuat. Kemudian Ibu, yang ketiga adalah biawak padang pasir, atau ini yang tepatnya, Bu, karena ini ulama tidak sepakat, Bu. Yang sebagian mengatakan itu biawak, sebagian mengatakan itu kadal. Tapi konon yang paling sahih itu kadal padang pasir. Karena kalau biawak itu, Ibu, ya, kalau biawak itu termasuk jenis hewan karnivora dan dia lidahnya itu bercabang. Tapi ini kadal padang pasir yang disebut dengan dhob. Pernah dengar ya? Dhob. Jadi gini, Bu, suatu saat Nabi itu dijamu ya, sahabatnya ya, itu makan dhob itu. Kemudian Nabi tidak makan, bilang gini, Bu, ini halal tapi saya tidak terbiasa, ini bukan makanan saya. Maksudnya kalau seandainya yang lain mau makan silahkan gitu. Nah, ini sebagian ulama menyebutnya sebagai kadal padang pasir. Tapi kalau di Arab sana namanya dhob. Dhob ini bukan makan itu, Bu, bukan makan apa namanya, daging. Ya, jadi halal. Kalau di sini nggak ada kok, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Kemudian Ibu, gimana? Tokek itu menjijikan dan itu buas nggak, Bu? Di sini tidak disebut, Bu, tapi wallahu a'lam itu menjijikan ya. Menjijikan berarti haram, termasuk menjijikan itu haram. Memang tidak semua disebut di dalam hadis dan Al-Quran, Bu, tapi jadi semua makanan itu, Bu, ya, halal kecuali yang ada nasnya, atau kecuali yang mempunyai ciri-ciri. Pertama, dia beracun, yang kedua membahayakan, yang ketiga menjijikkan. Jadi kriterianya saja yang disebutkan.
gitu nggih. Jadi kayak bekicot itu juga disebut itu halal apa enggak. Tapi kalau bekicot itu bisa masuk dalam dua kategori, Bu. Pertama, dia mungkin menjijikan, yang kedua kan dua alam gitu. Jadi segala yang dua alam tuh nggak boleh. Kodok nggak boleh. Nggih. Kalau lawar itu kan punya taring kan, Bu. Nggak boleh, yang punya taring juga tadi. Yang punya taring juga ya, Bu ya. Kemudian yang keempat Ibu-ibu bisa dicatat yang mau mencatat, yaitu keledai liar tadi, ya, keledai liar. Yang kelima kelinci. Iya, kelinci halal ya, Bu ya, walaupun kita makan satenya itu kayaknya nggak tegel gitu ya, Bu ya. Dagingnya kecil-kecil gitu kan, Bu. Itu lainnya seti piye ya kok dagingnya kecil, jadi inget kayak kucing ya, Bu ya, kayak tikus gitu ya. Saya belum pernah makan juga sih, Bu, kayaknya nggak tega gitu. Kemudian hina, Bu. Hina ini saya nggak tahu ini hina itu seperti apa, Bu, tapi ini halal. Hina, iya. Ya, karena saya belum paham banget, jadi saya nggak bisa menerangkan ya, Bu ya. Nanti cari sendiri hina itu seperti apa hewannya. Gimana? Tulisannya kalau sini tulisannya hina. Iya. Iya, jadi coba. Yang ketujuh ayam, Ibu. Ayam jelas ya. Ayam dan turunannya, apa itu ayam bangkok, apa itu ayam yang gede itu apa, Bu? Kalkun tuh halal, Bu ya. Kemudian ayam apapun halal ya. Yang kedelapan adalah belalang. Nah, ini hewan darat, Bu. Ini hewan darat ya. Belalang ya, jelas. Belalang itu jenisnya banyak sekali, Bu. Itu belalang yang dimakan di Gunung Kidul itu yang mana itu? Tapi saya kok belum tegel ya, Bu ya. Maaf, belalang yang dipayak-payak itu kok belum tegel saya, karena masih banyak yang lain gitu. Mending payak gereh gitu tuh yang saya. Laron itu termasuk kayaknya ya, termasuk jenis belalang tuh, Bu itu. Karena belalang itu jenisnya nggak satu toh, Bu, banyak sekali gitu. Ya, Bu ya, itu. Kemudian Ibu, yang sekarang Ibu, hewan laut. Tadi kan hewan darat, sekarang hewan laut. Semua hewan ini, Bu, coba dicatat. Hewan laut yaitu semua hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut atau di air ya, Bu ya. Seperti ikan dan berbagai macamnya. Demikian juga hewan laut lainnya, kecuali ini, Bu, kecuali. Jadi semua yang di laut itu, Bu, semua halal. Kecuali ini yang beracun. Makanya ada sebagian, Bu, ada sebagian ulama yang mengharamkan ikan pari. Tahu, Bu, ikan pari? Ikan pari itu beracun memang. Dia bisa membunuh itu. Tapi kok kalau di daerah Pantura tuh ya makanan saya ya ikan pari itu. Yang kecil-kecil yang diasap itu loh, Bu. Iya. Iya, enak itu. Gak tahu ini. Tapi memang dia katanya punya racun, Bu. Ekornya ya. Lah, ekornya ini kan nggak pernah dijual juga kan? Wallahu alam ya, Bu ya. Tapi di daerah Pantura ini banyak dijual ya enggak? Dan saya juga termasuk memakannya ikan pari itu. Tapi kok ada sebagian yang mengharamkan itu karena beracun di ekornya. Jadi Ibu, kalau ada orang yang kena itu ekornya diapain itu katanya mengeluarkan racun, meninggal itu. Ikan pari yang gede-gede itu ya, Bu ya. Tapi kalau yang dijual di Pantura itu kan seepek-epek ini tuh. Cuma separuh gitu ya, Bu ya. Itu. Kemudian Ibu, yang kedua menjijikan. Nah ini, Bu, ini diulang-ulang lagi, Bu, supaya kita tambah hafal ya. Memang bukunya begitu, kitabnya ya. Menjijikan seperti kodok. Kodok itu kan menjijikan, Bu. Atau yang buruk. Yang buruk rupanya, yang buruk. Atau yang bertaring. Nah ini, Bu.
Jadi semua hewan laut tadi Bu halal kecuali ya ini, kecuali ya apa tadi, beracun, menjijikan, kemudian buruk rupa, yang bertaring dan membahayakan. Buaya membahayakan nggak? Membahayakan. Punya taring boten? Punya, ya gitu. Ada yang makan sate buaya. Kadang ada orang-orang tuh ya, kalau di YouTube itu kan ya orang itu kok kayaknya makan apa saja ya Bu ya. Ibu-ibu, ada sebagian orang di daerah saya dulu tuh mak mentung, tau nggak Bu? Entong yang dari ya dari itu, dari yang nangkep itu apa sih? Nahal apa tuh? Madu, tawon. Itu kalau itu tuh ada juga Bu yang makan kayak gitu itu. Entong tawon, pernah denger ya? Itu. Masya Allah. Nah ini menjijikan nggak itu? Enak. Kalau anjing laut misalnya. Nah, anjing laut punya taring nggak Bu? Makanya Ibu, saya ketika mencari bahan-bahan itu ada juga yang menghalalkan anjing laut Bu. Anjing laut punya taring nggak Bu? Punya taring betul. Kan di sini kan semua hewan laut halal kecuali kan yang perlu tak sebutkan tadi Bu. Iya, yang membahayakan, yang menjijikkan, yang buruk rupa, kemudian yang punya taring. Nah, gitu. Makanya kayak paus itu punya taring nggak gitu? Nah, gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang ibu-ibu ya. Jadi ini kalau khusus Abu Hanifah Bu, Abu Hanifah itu hewan air selain ikan itu haram, Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan seluruh hewan air laut itu yang tidak bisa hidup kecuali di air halal, kecuali tadi itu syaratnya. Yang syaratnya tadi itu termasuk pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Tadi itu semua hewan laut halal kecuali syaratnya tadi, tidak bertaring, tidak apa tadi, tidak membahayakan, kemudian tidak menjijikan, tidak beracun. Nah itu gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu makan anjing laut doyan enggak? Lah kepiting ini kepiting Bu. Jadi Ibu, kepiting itu memang sebagian ulama mengharamkan karena memang kepiting ini, saya orang laut Bu, saya tahu persis bahwa kepiting ini memang bisa hidup di dua alam. Makanya saya sampai sekarang nggak makan kepiting Bu, tapi ada jenis kepiting yang memang bener-bener laut itu rajungan. Rajungan ini Bu ya, rajungan ini itu kalau diangkat dari air langsung mati dia. Tapi kalau kepiting ini seminggu, 2 minggu masih bisa hidup. Tetapi ibu-ibu, tapi juga kalau ulama Indonesia itu kan menghalalkan juga kan, karena apa Bu? Sebagian menghalalkan karena ini termasuk hewan laut itu. Wallahu alam. Jadi kalau yang tetap mau makan ya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau saya memang tidak terbiasa dan memang masih terngiang-ngiang Bu. Kalau di kampung saya itu haram ya. Jadi konon Imam Syafi'i termasuk mengharamkan, wallahu alam ya. Jadi ya kalau kami ya makannya rajungan itu. Tapi rajungan itu memang kalau dimakan nggak begitu enak Bu, karena tidak bisa gemuk-gemuk, kurus-kurus gitu. Dagingnya itu nggak nggak momol ya. Kalau yang kepiting kan gemuk-gemuk dan mahal. Dulu Bu di kepiting daerah saya tuh nggak laku Bu, tapi sekarang dari kampung saya aja Bu yang penghasil ikan ya, kampung saya di Demak sana, itu kepiting satu dari sana itu sudah 40.000. Kalau ada orang petani dapat kepiting yang gede itu ya. Tapi kalau ibu tahu harganya di sini di rumah makan ikan itu berapa? 200.000, 250 satu itu kepiting itu. Masya Allah, memang mahal. Tapi kalau rajungan tuh nggak laku di sini Bu, jarang. Biasanya orang-orang tertentu. Dan ini yang
yang insya Allah yang semua sepakat ya kalau rajungan itu halal, karena diangkat dari air aja langsung mati gitu. Jadi sebentar langsung mati Bu, lemes gitu. Kalau kepiting itu sehat gitu. Ya. Ya ini waktunya langsung jalan terus ya Bu ya. Kita lanjutkan Bu. Sekarang Ibu udah selesai hewan laut ya Bu ya. Kemudian makanan halal dari jenis nabati. Semua tumbuh-tumbuhan yang wujudnya biji-bijian, sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak membahayakan. Dah itu. Cuma itu kriterianya saja ya. Semua tumbuh-tumbuhan yang wujudnya biji-bijian, yang wujudnya sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak membahayakan. Itu ya Bu ya, itu. Kemudian Ibu dilanjut ya, waktunya jalan terus. Sekarang makanan yang makruh ini Bu, makruh Bu. Ya ini kadang kita mungkin makan juga Bu. Makanan yang makruh Bu. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW, Ibu diriwayatkan oleh Jabir juga ya. Man akala min hadhihi syajaratil muntinati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Barang siapa yang memakan bagian dari tanaman yang berbau tidak sedap, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari apa yang manusia merasa terganggu juga. Jadi kalau seandainya kita itu terganggu Bu, ternyata malaikat itu juga terganggu gitu. Masya Allah. Apa saja itu Bu? Nah ini Bu. Yang pertama adalah bawang-bawangan ya Bu ya. Bawang merah, bawang putih itu ya Bu ya. Dan semisalnya itu bisa pete, bisa juga apa Bu? Bisa juga jengkol. Tapi Ibu, Umar bin Khattab, siapa? Umar bin Khattab mengatakan, tapi kalau memang itu dimatikan baunya, maka tidak makruh lagi. Cara mematikannya gimana? Dimasak. Leres Bu. Ya Bu ya. Jadi seandainya Ibu, katanya nih ya Bu ya, bawang mentah itu kan termasuk obat ya. Tapi itu memang harusnya mentah Bu. Ya mungkin kalau kita makan itu mungkin ya nggak pergi lah Bu, atau mungkin kalau pas pergi ya dibersihkan gitu ya Bu ya. Makanya kita itu sangat dianjurkan selalu bersiwak Bu. Siwak ini kan yang bisa menghilangkan bau-bau tidak sedap di mulut, termasuk makan makanan gitu. Jadi bawang putih, bawang merah, jengkol, pete ya Bu ya, dan sejenisnya itu adalah termasuk makanan-makanan yang mengganggu orang lain. Dan ternyata kalau manusia terganggu Ibu, ternyata malaikat juga terganggu. Dan Nabi melarang itu kalau seandainya habis makan sate kemudian masuk masjid. Yang dilarang kemana Bu? Yang dilarang adalah ke tempat-tempat zikir, tempat-tempat ibadah dan masjid. Nah, maksudnya ya ke tempat-tempat umum maksudnya ya Bu ya, kayak gitu. Itu adalah yang makruh ya Bu ya. Kemudian Ibu, sekarang ini Bu, langsung aja akibat atau bahaya makanan haram ya Bu ya. Nanti terakhir tinggal sedikit ya, masih ada waktu berapa Mbak Devi? 5 menit. Oh sampai jam 11. Oh berarti tenang-tenang saja ya Bu ya. Kalau Ibu udah capek sebelum jam 11, Insya Allah ya Bu ya. Sekarang Ibu yang dirahmati Allah, memang Ibu di dalam Islam itu kita memang harus berhati-hati dalam memilih makanan ini ya Bu ya, sehingga jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Haram itu bisa juga dari zatnya itu memang barangnya haram, tapi juga
dari cara memperolehnya, Bu. Ya, di dalam sebuah hadis Ibu ya yang sangat masyhur sekali ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, ya. Besok pada hari kiamat Ibu, kaki seorang hamba itu ya tidak akan bergeser kecuali ditanya 4 hal. Nah, dulu sudah bisa pernah sampaikan di sini. Yang pertama apa Ibu? Yang pertama adalah ilmunya sudah diamalkan belum yang didapat, ya. Jasadnya digunakan untuk apa, ya. Umurnya dihabiskan untuk apa. Nah, ini ada satu, Bu, ada satu yaitu harta, ya. Hartanya itu dari mana, untuk apa. Nah, ini Bu, berarti kalau seandainya kita makanan haram, Bu, ya, cara mendapatkannya tadi ternyata imbasnya luar biasa. Nah, ini Bu, apa sih bahaya makanan yang haram itu? Karena ternyata Ibu bisa merusak itu. Yang pertama Ibu adalah doanya tidak dikabulkan. Ini jelas Bu, makanya Ibu kadang kita koreksi Bu ya. Kalau seandainya kalau kita yang haram mungkin kan tidak Bu ya, yang zatnya ya. Tapi kalau yang cara mendapatkannya yang haram itu yang kita harus hati-hati Bu. Karena tentunya yang haram-haram tadi pastinya kita juga nggak pengen gitu kan Bu. Kan sifatnya juga menjijikkan, juga kadang juga membahayakan kayak gitu. Nah, Ibu, kalau sampai hari ini mungkin ada doa-doa kita yang belum terkabul, mungkin bisa juga Bu, itu karena makanan kita yang mungkin tercampur dengan makanan yang haram. Sehingga Ibu ini akan menghalangi doa kita terkabul. Makanya Ibu ketika ada seseorang yang bilang ya Rob, tangannya di atas ke atas padahal dia musafir Ibu, karena termasuk doa dikabulkan itu kan kondisinya musafir. Dia ketika berdoa tangannya diangkat dengan menyebut ya Rob. Itu termasuk sarana atau cara-cara dikabulkannya doa Bu. Tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya haram, nah, doanya tidak terkabul. Makanya hati-hati ya Bu ya. Termasuk yang menghalangi doa terkabul adalah makanan yang haram. Yang kedua Ibu, merusak hati dan pikiran. Jadi pikirannya itu yang buruk-buruk, ya. Hatinya bisa rusak. Hatinya itu menjadi hati yang dengki, hati yang hasut, hati yang tidak sehat. Penyakit hati apa saja Bu? Ria, penyakit hati; dengki, penyakit hati; sum'ah, penyakit hati; ujub, penyakit hati. Ini Bu, hatinya rusak. Kalau beramal pengennya dilihat orang. Ini Bu, Masya Allah ya Bu ya. Betapa susah Bu kita ini Bu. Apa ya? Untuk beramal ikhlas itu memang sesuatu yang tidak mudah Bu. Makanya kalau kita ingat Bu tentang 3 orang ya, 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka, siapa Bu? Pernah dengar? Yang pertama orang yang berilmu Bu. Orang berilmu itu kurangannya apa? Kok masuk neraka lebih dulu malah? Neraka itu pertama kali dipanaskan untuk 3 golongan Bu. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Masya Allah Bu, orang yang berilmu ternyata dia mencari ilmu hanya pengen disebut seorang yang pandai, seorang yang berilmu. Neraka Bu tempatnya. Ngeri mboten Bu. Makanya namanya ikhlas itu berat Bu. Yang kedua orang yang dermawan. Ada apa orang yang dermawan? Masya Allah, orang dermawan jeleknya apa Bu? Tapi ternyata Bu ketika dia ngasih-ngasih hanya pengen disebut sebagai seorang dermawan. Orang yang lomo itu loh, orang itu hebat, dermawan. Dia hanya pengen dapat pujian sok tok Bu. Yang ketiga siapa Bu? Orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, orang yang berjihad Bu. Jihad itu resiko mati Bu, meninggal. Ternyata dia hanya pengen disebut sebagai orang apa Bu? Pahlawan, orang pemberani. 3 golongan ini Bu.
Makanya Bu, kita ya bagaimana innamal a'malu binniyat kita Bu, ketika mencari ilmu, ketika beramal, ketika sedekah, ketika ibadah, ternyata musuh kita itu penyakit hati tadi, yang pengen dilihat, pengen didengar orang. Masya Allah ya Bu ya itu. Yang ketiga Ibu-ibu, bisa merusak tubuh. Mungkin juga karena penyakit yang kita terima itu bisa juga dari makanan yang haram Bu. Dia sakit tetapi juga malas ibadah. Ini loh Bu. Jadi makanan yang haram itu Ibu kalau masuk ke tubuh itu ternyata memberatkan kita taat sama Allah. Jadi mungkin kita ini dulu Bu pernah mungkin ya serge banget, tiba-tiba kok bangun tidur kok iso malam itu sholat kok males. Ada kalanya kan Bu, ada kalanya kayak gitu Bu, itu namanya futur Bu, ya setan juga Bu. Tapi bisa juga disebabkan karena makanan yang haram. Jadi Bu, haram itu dari zatnya, dari cara mencarinya. Lah dua-duanya tidak boleh Bu, gitu nggih. Kemudian yang keempat, merusak amal kita Bu. Amalnya jadi rusak karena makanan kita haram. Termasuk riba itu kan haram. Bagaimana orang yang nanti makan riba Ibu, Masya Allah besok pada hari kiamat didatangkan dalam kondisi apa Bu, seperti orang mabuk, dia berenang di sungai darah Bu. Dosa riba itu seperti menzinai ibunya Bu. Hati-hati ya Bu ya. Sekarang banyak sekali Masya Allah. Jangan khawatir, ada kami. Iya Bu, riba. Sekarang ini Bu, hutang itu ditawarkan di mana-mana. Tetangga saya itu Bu, Masya Allah, adol gudeg itu rame banget. Setelah itu Bu, setiap hari itu ada orang yang mau nawarkan itu Bu, apa hutang. Ternyata pencet juga, akhirnya sekarang gulung tikar karena sekarang hutang besok udah ditagih. Kan gitu Bu, kan sekarang utang ya besok itu sudah mulai nyicil dia, setiap hari diampiri sama tukang rentenirnya itu Bu. Hati-hati ya Bu ya. Seandainya kita ibu-ibu harus menolong saudara kita Bu ya, maka ya nggak usah pakai seperti itu. Dan juga yang hutang juga harus tahu diri Bu. Sekarang ini orang-orang hutang itu kenapa kok banyak males nyaur, kadang punya uang tapi berat nyaurnya. Padahal Ibu ada hadis, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka akan dimudahkan urusannya di akhirat. Tapi kadang yang ditolong tidak tahu, ya enggak? Ya. Kemudian Bu, yang keberapa? Merusak keturunan. Merusak keturunan Bu, hati-hati Bu. Bisa merusak keturunan kita. Ya. Mungkin maaf. Ya bisa juga ya Bu ya, nggak semuanya, tapi mungkin bisa juga anaknya mungkin tidak normal, mungkin cacat, mungkin ada kekurangan fisik atau mungkin kekurangan psikis ya Bu ya. Ini bisa juga disebabkan karena makanan. Semangat Bu Singgi. Kemudian yang ke-6, menzalimi diri sendiri. Bu, menzalimi diri sendiri. Apapun yang kita makan Ibu, besok pada hari kiamat akan ditanyakan ya Bu ya. Kalau kita makanannya baik, insya Allah tadi Bu, imbasnya semangat ibadah, sehat, hatinya juga sehat, dan juga ternyata termasuk tidak menzalimi diri sendiri. Itu makanan yang halal. Yang haram Bu ternyata termasuk merusak atau menzalimi diri sendiri. Yang ke selanjutnya berapa? 7, mengurangi iman. Ya kan Bu, wong dia berani makan yang haram itu berarti imannya kurang Bu. Ini yang paling ngeri, cara makan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang pertama Ibu, membaca tasmiyah ya, membaca tasmiyah. Apa itu? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hadisnya itu cuma
Bismillah gitu Bu. Kalau kita sempurnakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya nggak apa-apa. Itu ya Bu ya. Dengan membaca basmalah berarti Bismillah itu aja sudah cukup Bu. Ya, yang namanya tasmiyah itu Bismillah. Ini Ibu ada sebuah hadis ya. Dari riwayat dari Umar ya. Umar ini adalah putranya Abu Tolhah. Itu Abu Tolhah Mas. Abu Salamah. Kalau Abu Tolhah itu kan suaminya Ummu Sulaim ya Bu ya. Ini Abu Tolhah suaminya Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah ini nanti menjadi istri Rasulullah Bu. Ini Umar ini anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Ibu nanti dinikahi Rasulullah. Berarti Umar ini anak apa? Putra apa? Putra Rasulullah ya, putra tiri ya. Iya, putra tiri gitu. Dahulu aku adalah anak yang diasuh oleh Rasulullah. Karena apa? Suaminya ibunya kan. Saat aku makan, tanganku bergerak menjelajahi nampan kemana-mana gitu. Kadang kita kan ada jamuan gitu, pengen yang sana padahal yang sini tuh kacang goreng, di sana ada bakwan gitu kan, pengen makan bakwan yang jauh kan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anakku, ucapkanlah tasmiyah. Tasmiyah tadi apa Bu? Bismillah. Udah gitu aja. Makanlah dengan tangan kananmu. Berarti dengan tangan apa Bu? Kanan. Dan makanlah yang dekat denganmu. Maksudnya tidak harus kemana-mana. Umar berkata, dan itu senantiasa menjadi cara makanku setelah peristiwa itu. Tetapi Ibu, ini dikonkretkan lagi oleh para ulama bahwa kalau seandainya kita ini Ibu ada suatu jamuan, kemudian makanannya banyak, lah kita itu pengen makan yang jauh, gimana gitu, boleh enggak? Ini ada syaratnya Bu. Kalau memang teman-teman kita tidak terganggu, teman-teman kita ya yang di situ, maka diperbolehkan. Itu maksudnya tidak mengganggu yang lain gitu. Bukan kan sudah kelompok pengajian itu kan sudah besti kan Bu. Nah, biasanya itu ada makanya di sana, itu rendang, itu ada misalnya bandeng goreng, saya pengen lari ke sana lari ke sini ya gitu. Tapi karena sudah satu grup, sudah mungkin akrab, tidak merasa terganggu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita dijamuan dengan orang asing Bu, orang yang mungkin apalagi calon besan misalnya, pasti kita ya yang deket-deket gitu ya Bu ya, nah, gitu. Kemudian Ibu, yang ketiga, apa tadi Bu? Tadi kan makan dengan tangan kanan ya Bu ya. Kemudian ambil makanan yang terdekat. Sudah ya Bu ya. Keempat, setelah selesai Ibu membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini Ibu ternyata ada hadis ini Bu dari Abu Umamah. Ini hadisnya begini Bu, saya baca ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Rasulullah SAW berkata Ibu, apabila nampan makan diangkat dari hadapan beliau, maka beliau mengucapkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik, bersih dari riya dan penuh berkah. Ini Bu. Jadi Ibu ini yang mungkin yang agak asing bagi kita itu kalimat ini Bu. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini ya. Kalau saya biasanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu aja. Ternyata ada lanjutannya ini. Ya, lanjutannya apa Bu?
Ghaira muwadda'i wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi ini Bu ya. Jadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi Bu ya, jadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu kan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, lagi baik, bersih dari riya dan penuh berkah. Nah ini Bu, kalau seandainya sampai ini tok juga nggak apa-apa, ini yang ngapal kita ya nggak? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu. Jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Yang tadi itu Bu ya, ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, ketaatan tidak ditinggalkan kepadanya dan senantiasa dibutuhkan wahai Tuhan kami. Masya Allah ini Bu ya. Lanjut Bu, yang selanjutnya makan dengan menggelar tikar. Maksudnya apa Bu ya, mungkin meja nggak dilakaran Bu, tapi mungkin dulu adanya kan tikar ya Bu ya. Maksudnya menggelar tikar itu di sini itu makannya bareng-bareng Bu. Iya, maksudnya bareng-bareng itu jangan sampai makan itu tidak bareng keluarga. Nanti yang pertama Bu, kenapa bareng? Makanya nanti itu sesuai dengan makanan yang ada Bu. Kalau bareng-bareng itu kan sedikit bisa untuk semuanya, tapi kalau nggak bareng mungkin nanti yang terakhir nggak aman. Itu juga dan berkah Bu. Jadi begini Bu, kalau kita itu ya Nabi ngendiko makanan untuk satu orang itu kalau seandainya pas ada orang lain datang itu bisa untuk 2 orang. Alhamdulillah berkah. Makanan untuk 2 orang bisa untuk 4 orang, 4 orang bisa untuk 8 orang. Makanya kalau kita pas waktu makan ada tamu Bu, jangan takut. Tamunya tuh juga tahu kok Bu. Kalau ini wong wolu kok segone mau sak cunting itu mesti jiwe yo sithik gitu kan Bu. Gitu Bu. Makanya tetap diajak makan Bu ya. Kalau memang pas waktu makan kita mau makan kok ada tamu, waktunya makan gitu ya Bu ya. Jadi kalau ya saya sih terbiasa ya Bu ya, maksudnya kalau ikan itu tak cuel-cuel gitu ya nggak masalah Bu kalau ada tamu. Misalnya ayam ya Bu ya, tamunya banyak, nanti kalau orang ngambil dada 1, paha 1 kan 4 orang tuh kan habis. Jadi saya cuel-cuel Bu, ya pakai tangan, pakai plastik lah Bu, disuir-suir gitu. Nanti orangnya kan ngambil kan sudah cuilan kan lebih irit Bu, dan cukup itu gitu, nggak masalah. Misalnya kayak ikan, kayak tempe, kayak apa Bu ya, insya Allah Bu, tamu kita itu tahu persis. Makanya iya kan, nasinya segitu, oh berarti saya ngambil sedikit, nasinya banyak agak bebas gitu lah. Kalau nanti makannya itu, kenapa kok Nabi menganjurkan menggelar tikar, maksudnya supaya berjamaah, makannya bareng, tidak sendiri-sendiri. Atas apa mereka biasa makan? Dia menjawab di atas tikar kulit. Nah ini Bu. Tapi ternyata memang di sini Nabi seringnya makan itu sambil duduk. Ada sebagian yang mengatakan ini Bu, kakinya itu ini ya mepet perut ya, ini kan makanya nanti sedikit. Kalau begini makanya banyak, kalau ini kan tertekan gitu kan. Itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, makruh makan dengan bersandar. Nah ini Bu, sama lendetan itu nggak boleh makan. Makruh Bu, makruh itu ya boleh, tapi Allah nggak suka gitu ya Bu ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini Bu hadisnya saya bacakan.
Wahai Rasulullah, aku korbankan diriku demi dirimu. Ini Aisyah, Bu. Makanlah dengan bersandar karena itu lebih mudah bagimu. Lalu beliau menundukkan kepala beliau sambil keningnya hampir menyentuh tanah. Beliau bersabda, tidak, akan tapi aku makan sebagaimana seorang hamba makan. Aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Nah, ini Bu. Berarti memang mungkin ya ada fadilahnya ya Bu ya, makan sambil duduk lesehan itu ya, tikar itu, tidak duduk di kursi dan tidak bersandar. Ini juga ibu-ibu, ini ada hadis, inilah akulu muttaqian, sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar. Ini sabda Rasulullah, ibu-ibu. Jadi Rasulullah kalau dahar itu tidak lendotan ya Bu ya. Yang ketujuh Bu, tidak mencela makanan yang tidak berselera memakannya. Bu, tidak boleh mencela. Kok asin ya? Kadang sudah beli mahal Bu, kok nggak enak ya? Boleh nggak mencela? Bayar. Masya Allah, tidak boleh mencela Bu. Jadi ya kadang ya Bu ya, kadang kita itu kan sok keceplosan gitu ya. Saya ya pernah juga Bu, saya diingatkan suami, kalau nggak enak diam saja gitu. Soalnya sudah jajan kok delala itu kok ora enak gitu loh Bu. Rasanya kok gini ya gitu kan, masalah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni Bu. Jadi tidak boleh mencela makanan Bu. Jadi kalau nggak enak hanya diam. Seandainya warungnya nggak enak ya sudah, nggak balik lagi gitu aja. Gitu ya Bu ya. Ini terutama seorang suami Bu ya. Seorang suami harus dengar ini mungkin. Kalau istrinya masakannya kurang asin, kurang apa gitu ya Bu ya, nggak boleh mencela ya. Dan ternyata memang ini Bu, Rasulullah tidak pernah sekalipun mencela makanan. Bila berselera maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera maka beliau meninggalkannya. Kayak ketika makan gop itu Bu, sahabat-sahabat tadi kan makan gop itu yang biawak atau kadal gurun tadi itu, kadal padang pasir. Ya Nabi cuma ngendika, makanan ini halal tapi saya nggak terbiasa makan ini gitu Bu. Bahasanya enak ya Bu ya. Memang luar biasa Bu. Lanjut Bu, ini tinggal sebentar lagi. Makan dengan memulai dari pinggir nampan, tidak langsung tengah. Kalau kita bareng-bareng Bu, dari pinggir dulu. Masya Allah, makan nasi diatur ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Kapan Mbak Devi kita makan bareng nasi kebuli? Nasi kebuli itu biasanya makannya sambil duduk dan apa Bu, rombongan gitu kan Bu. Kalau umroh haji itu biasanya pasti kan Bu. Jadi kalau orang umroh kok makannya kok cuma tetap makan ikan, ya itu ya kurang afdol Bu. Tapi kebanyakan jamaah Indonesia itu kalau umroh Bu, itu yang nggak terbiasa makan Arab itu ya nggak doyan bener loh Bu. Masya Allah, baru baunya saja. Memang ibu-ibu, orang Arab itu kenapa kok jarang yang kolesterol, jarang yang penyakit itu ya, termasuk kan di sana kan nggak tinggi ya. Karena apa Bu? Padahal makannya itu kambing kan, karena rempahnya itu kuat banget. Bumbunya itu jahenya, kapulaga itu semuanya kan termasuk menetralisir. Makanya ibu kalau makan makanan India, makanya Arab itu memang rempahnya kuat, itu ternyata termasuk obat loh Bu. Gitu nggih. Makanya kalau dahar ya jangan banyak-banyak santan ya Bu ya. Santan itu memang termasuk ya enggak sehat gitu. Kemudian istilahnya makan dengan menggunakan 3 jari. Tapi daharnya Rasulullah itu kan juga kurma juga ya Bu ya, roti gitu kan. Jadi kalau nasi-nasi itu memang baru sekarang ya Bu ya. Nasi itu mungkin dari Pakistan, dari India itu mulai nasi masuk ke Arab. Dulu kan ya makanan pokoknya kan kurma di sana. Kurma, roti, susu. Susu itu ibu-ibu, Rasulullah itu kalau dahar itu sebelum maghrib ya. Jadi itu memang sehat sekali Bu. Dan kalau malam itu nggak pernah makanan berat. Tapi Rasulullah itu kunjuk susu, kemudian malamnya sudah nggak dahar.
Dan yang jelas ibu-ibu makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Bisa nggak Bu? Kalau sudah terbiasa nanti ususnya mengecil loh Bu. Insya Allah. Tapi kadang yang enak kok pengen nambah terus ya. Nah ini berarti belum dapat sunnah. Ya gitu ya Bu ya. Kalau enak ya ini. Jadi makanan dengan 3 jari maksudnya tidak begitu tergesa-gesa ya Bu ya, pelan-pelan. Apalagi ngunyahnya itu kan juga harus lama Bu. Apalagi kalau kita puasa Bu. Kalau puasa itu ibu kalau pengen kita nggak cepet lapar ya, pertama kita makannya kan tamer ya. Tamer itu kurma yang kering. Itu Bu untuk sahurnya. Terus ketika sahur itu Bu, kalau seandainya makanan kita, maka ngunyahnya itu yang lembut Bu. Yang lembut itu nanti termasuk bisa awet kenyang. Tapi kalau seandainya madu, ibu-ibu, madu sama 3 kurma, itu sudah kuat loh Bu. Pernah ya? Iya, madu sama 3 kurma. Kalau bisa kurma ganjil ya Bu ya, 3, 5, 7 gitu. Tapi kalau 7 nggak kuat Bu, blenger. Kurma itu kalau saya kuatnya 3. Apalagi kalau kurmanya gede ya Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu, kalau kurma kering itu biasanya ajwa Bu. Ajwa itu orang-orang nggak begitu suka ya, kan kering soalnya. Padahal ini kurma Nabi Bu, bisa menjauhkan dari apa namanya jin kayak gitu, racun. Kalau makanannya ganjil ya, yang ajwa, yang hitam itu loh Bu, yang harganya mahal, ya kan? Tapi orang-orang sukanya yang sukari, yang empuk ya, itu. Kemudian ibu-ibu makan makanan yang jatuh. Ini Rasulullah Bu, jatuh Bu, bersihkan, kotorannya bersihkan, dimakan, jangan dibuang. Belum ada 5 menit gitu kan. Kalau memang lantai kita bersih, kenapa enggak Bu? Misalnya kayak kerupuk jatuh ya saya tak makan, nggak masalah Bu. Lantainya juga dipel gitu kan Bu. Nah kalau memang ada pasirnya, yang ada pasirnya itu dibuang, yang lain dimakan. Jangan sampai yang kena kotor sedikit, kemudian yang karena apa Bu? Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu nanti mubadir, dan mubadir itu adalah temannya syaitan. Gitu ya Bu ya. Kemudian mengusap yang 11, mengusap nampan yang dia gunakan untuk makan. Maksudnya apa? Harus bersih Bu, tempat kita bersih ya. Ibu-ibu kadang, ini maaf ya Bu ya, saya punya pengalaman juga Bu. Ya ini pengalaman saya dengan apa saya sampaikan, maksudnya untuk ibu-ibu ya. Kadang ada tamu luar kota Bu, banyak misalnya. Ibu-ibu kadang ngambil piring yang sudah lama, maaf, ternyata piring itu langsung dipakai. Itu kadang bau coro, bau apa gitu Bu. Itu hati-hati ya Bu ya. Maksudnya di sini Allah Nabi sangat menjaga kebersihan. Jadi kalau seandainya ada piring-piring yang sudah kita simpan Bu, maka cuci dulu. Kalau ibu-ibu pengen nggak nyuci, saya punya caranya Bu. Piring tadi saya masukkan ke plastik yang gede itu, saya ikat, kemudian saya masukkan ke tempat. Itu nanti sewaktu-waktu dipakai bersih. Tapi kalau ibu cuma ditumpuk saja, walaupun dirak-rak bagus, tetap bau, tetap ada kewan-kewannya lah gitu. Caranya gitu. Kalau tadi yang terbuka ibu, kalau kita mau menyuguh orang maka dicuci dulu ya Bu ya. Diusap itu maksudnya dicuci biar nggak bau dan juga nggak ada kotoran masuk. Gitu ya Bu ya. Ya. Sebentar ibu ini yang terakhir kan tadi. Ini yang terakhir ibu-ibu ya. Yang terakhir adalah ya membersihkan tangan dengan dijilat Bu. Ya tentunya kita lihat kondisi ya Bu ya. Jangan sampai kita dinaiki jorok gitu. Kalau mungkin dengan orang-orang yang asing ya mungkin makan kita mungkin ya apa namanya ya mungkin bisa jangan sampai dilihat orang lah gitu ya. Mungkin bisa ya menyembunyikan itu, karena kadang ada orang yang mungkin tidak tahu budaya orang Islam itu kok jorok sih kalau makan kok dijilati, padahal mungkin berkahnya di situ Bu. Nah ini Bu hadisnya Bu, bahwa Nabi SAW memerintahkan menjilati jari-jari tangan dan nampan lalu bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahannya.
Makanya kalau kita sama keluarga ya makanya ya pakai tangan kan Bu, udah terbiasa. Kecuali mungkin maem soto ya Bu ya, maem soto, maem sop itu mungkin pakai. Tapi kalau seandainya apa Bu makan sampai tangan, maka jangan sampai ada makanan-makanan yang tertinggal karena mungkin berkahnya di situ. Berkah itu apa Bu? Kebaikannya mungkin di situ yang bikin kita sehat, yang bikin kita kuat, yang bikin kita semangat untuk beribadah mungkin yang di terakhir itu. Makanya jangan sampai dibuang gitu ya Bu ya. Wallahu alam bisawab. Itu saja Ibu-ibu yang bisa sampaikan kok pas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, berkailah usia kami ya Allah, berkailah ilmu kami ya Allah, berkailah rezeki kami ya Allah, dan berkailah anak keturunan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.